kira-kira bulan ini kita ketemuan ngomong-ngomong saja atau sudah ada action? Jadi untuk kick off meeting pertama kita kan biasanya menggali kebutuhan. Setelah tahu kebutuhannya apa, nanti kita akan propose untuk strateginya. Strateginya kita propose itu contohnya dari sana yang tentunya. Ya nanti bisa ada communication guideline-nya. Ini timeline pengerjaannya. Nah ini kalau misalnya dibutuhkan nanti kita bisa bantu untuk riset. Jadi kalau misalnya Pak Heru suka pakai data nih, misalnya ketika Sudah punya kita. Oh sudah punya. Berarti kita skema aja kalau gitu nggak apa-apa. Dari communication guideline ini lebih ke arah desainnya mau seperti apa, campaign-nya seperti apa, orang tuh bisa tahu oh ini ada ini loh di Surabaya. Jadi at least mereka ketika mau beli makan juga aware seperti itu. Nah, strateginya itu ke B2C, kalau nanti misalnya mau ke B2B juga nanti kita bisa bantu untuk misalnya masuk ke toko-toko, untuk misalnya ke komunitas camping, komunitas itu kan apa yang mau dibantu ke kita? Kita komunitas untuk bantu B2C, kita bantu di lingkungan, kita juga bantu apa namanya di lingkungan. Ya, jadi misalnya kita cari komunitas-komunitas gitu, kita tawarkan kira-kira kamu butuh nggak begini, karena kan orang-orang kalau misalnya camping mereka susah cari makan gitu. Jadi kalau B2B nya ke komunitasnya, kita cari ke komunitasnya atau ke toko-tokonya misalnya, kita bantu carikan list-listnya. Nanti kalau misalnya sudah ketemu, nanti kita kasih ke Pak Heru nih, Pak ini Pak dari hasil temuan kita sudah ketemu ada 10 tempat yang kira-kira ini bisa masuk nih. Nanti Pak Heru yang pilih. Oh saya suka ini komunitas camping, komunitas lagi gunung, komunitas ini karena mereka memang butuh makan yang cepat dan enak. Oke, sekarang ini digital manage digital marketing strategy MDMS. Manage digital marketing strategy. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Digital marketing strategy for one brand. Ya untuk brandnya. Artinya apa nggak ngerti saya? Jadi kita bikin marketing strategi ini untuk satu brand aja. Jadi kita fokus untuk brand aja. Gitu. 1 kali revisi. Itu untuk ketika kita yang buat kamu yang revisi cuma 1 kali. Bukan, jadi kan kita kan sudah kasih ide misalnya disetujui sama ya, nanti kita desain, kita bikin produksi yang hasil keluar hasil desainnya seperti ini nanti. Nah itu seperti ini untuk di fit design. Tapi kan pasti ada yang kurang sesuai. Oh ini teksnya terlalu besar atau terlalu kecil, ini tolong direvisi ya. Nanti kita bisa revisi. 1 kali cuma. Jadi kalau ini yang buat kamu khusus kamu saya nggak cocok, ini udah cocok ini deh. Nggak perlu cuma 1 kali. Kan aneh. Jadi di awal kita akan kasih gambar dulu. Oh ya itu masuk akal. Iya masuk akal. Tapi kalau yang buat kamu kita 1 kali ya, enggak. Wah kacau. Ya. 1 kali syuting. 1 konsep board. Jadi ketika kita syuting itu kan ada konsep board. Konsep board apa? Seperti naskah cerita. Oh itu scene 1 orangnya tunduk pegang makanan, scene 2 pegang makanan, scene 3 shootnya harus dari dekat dari jauh, dalamnya harus ngomong apa, harus tersenyum, baju apa, itu semua perlu ada naskahnya. Kayak film gitu. Oke. 1 talent sesuai list yang ada. Nah talent itu nanti soal apa talent? Talent itu orang yang jadi di syuting, siapa ini? Sesuai list yang ada. Nanti kita kan pasti kalau ada mau dikasih list. Oke. Konsep board ini ini sedap. Nah itu kita juga selain sedap. Selain kita bukan yang menurut kamu membanggakan. Saya mau lihat sih sih. Oh ini bisa ya bisa ini. Contoh konsep board yang sementara kita. Oh saya bisa tahu sih. Jauh pakai tahu saya. Nah gini nggak apa-apa, digedein kan tidak apa-apa. Nah lebih enak
sendirian dengan Set set latar. Hah? Set latar. Spasinya. set latar. Set latar di taman. Oh, Kurang spasi. Iya kurang spasi. berarti mata saya sih kayak gitu. Masih Bagus. Oh sorry ini bukan. Gak apa-apa. Enggak, cuma biar kita lihat aja, Pak. Gak apa-apa. Stasiun. Iya, sudah itu. Gak apa-apa. Mungkin mau sekalian ngecas apanya? Ngecas laptop. Nah itu set latar di taman seakan-akan gini. Oh ceritanya ya. Ini ada naskahnya. Loh, Kenapa dia nggak tahu? Kabel ini. Kabel kurang. Ada ini dua ya. Iya. itu video. Video. Cuma ini kita bagi Potong-potong gitu ya? per shot per scene. Jadi supaya nanti ketika orang produksi yang bagian videografer ini ngelihat model seperti ini aja. Karena kan orang kreatif sama orang produksi kan beda. Orang kreatif kan ide banyak. Jadi shoot seperti ini. Nah orang produksi kan bingung. Tolong dijelaskan dalam bentuk storyboard seperti ini. Oh. Jadi nanti orang kreatif yang bikin storyboardnya. Ini yang masuk MDMS itu. Ini termasuk semuanya. Jadi manage itu termasuk semuanya. Nah, MDMS ini kan? Yes, termasuk sini semua. Kan ini toh, sampai sini kan 10 juta nih kan? Betul. Oh. 10 feet carousel. Jadi itu 10 desain. Kalau di Ini dulu ya, Metabot bus. Metabus itu iklan pos. Oh. Kayak gitu. Kalau konten kita ada yang bisa di bus pos seperti misalnya. Nah ini ada bus pos. Oh, itu apa nih? Ini TikTok. konten-konten saya TikTok. Instagram. Oh, Instagram. Oke. Jadi bisa di Bus bus. pos itu apa? Fungsinya adalah Contohnya. wah itu kan kalau Pak Heru bilang pos, nanti ada soalnya bus pos. Di bagian visi. Nah jadi semisal nih video Pak Heru nih kepiting. Oh ini bapak belum nanti ke bisnis soalnya. Ini. Masih coba. Nah cuma ini aja deh. Ini harus ganti bisnis. Nanti ke bisnis. Jadi switch ke creator account atau ke bisnis account. Nah contohnya seperti ini. Kalau yang bisnis baru. Jadi ketika ada postingan seperti ini itu bisa dipromosikan postingan. Jadi ketika kalau misalnya kita hanya nge-post aja, itu kan tayangannya nyampe ke 400 orang, 392 orang. Orang siapa ini? Orang yang lihat Instagram. Oh. Nah kalau kita promosikan, itu kita bayar ke Meta. Tolong dong kamu iklanin ini ke banyak orang lagi. Jadi nanti jangkauannya bisa banyak. Masuk di sini. Masuk di sini juga udah bantu. Tapi itu di luar biaya iklan. Jadi misalnya Pak Heru merasa kayak dari 10 postingan yang kita post ada satu yang bagus, ternyata disukai sama banyak orang, jangkauannya lebih tinggi daripada yang lain. Kau tahu disukai sama orang. Nah kelihatan dari reach-nya, jumlah nyampe nya. Jadi enaknya kalau di Instagram ini kita bisa buka semua data, nyampe nya berapa banyak komen, yang like, yang save. Berapa lama ya? Kenapa? Mereka bisa komen, like. Jadi algoritmanya itu ketika kita post nanti akan dimunculkan ke sedikit orang, misalnya 100 orang. Kalau dari 100 orang itu mereka suka, berarti kan algoritmanya merasa postingan ini bagus, dikasih ke orang lebih banyak lagi. Jadi bertahap terus. Nah ya, ini yang dua. Satu, berapa lama? Banyak. Berapa lama saya milih ini? Tadi kan banyak kan ya. Lagi post kemudian nggak tahu di post atau diapain, nanti yang bagus di post. Lah berapa lama saya bisa tahu ini? Biasa 2-3 hari kelihatan. Oh, 2 hari kelihatan. Ya, jadi ketika dari 10 postingan itu yang lain itu cuma jangkau 1000 orang katakanlah. Tiba-tiba ada satu postingan yang jangkaunya sudah 10.000 orang. Oh. Ketahuan ini bagus kan? Yaudah, nanti saya ajukan, Pak ini konten bagus. Mau nggak dikasih budget lebih untuk menjangkau lebih banyak lagi?
Jadi semua orang sekarang sudah ngerti iklan, jadi persaingannya ketat. Jadi memang harus makan makanan duit gitu. Cuma kita memang selalu suggest start dari budget yang kecil dulu. Itu yang Meta. Meta sama TikTok sama, beda platform aja. Tapi cara mainnya sama. Gak paham saya. Iya. Gini, kok bisa banyak orang yang kan nggak gesekan sama kita tuh. Mereka urusannya mereka jual baju, saya jual ini kan ada gesekan mestinya. Jadi ngitung algoritmanya adalah melihat per user ya. Katakanlah saya suka otomotif, ya kan? Lalu ada konten otomotif yang, ada 4 brand otomotif yang bikin konten yang sama. Nah untuk masuk ke saya itu mana yang konten saya paling internet. Jadi misalnya saya suka kontennya Sonia itu, nanti brand Sonia akan masuk ke saya duluan di Instagram. Itu cara kerja algoritma Instagram. Jadi kenapa isi Instagram kita bisa beda lah? Karena Bapak selalu engage sama konten-konten yang Bapak suka, karena otomotif. Kalau saya misalnya lebih ke marketing, nanti munculnya marketing semua. Jadi goal saya kita adalah bikin konten yang target marketnya women suka. Konten itu bukan ini ya? Ini salah satu konten. Jadi satu video konten itu Video ada ya. video konten Oke. seperti ini. Konten yang video ya, bukan slide gini Nah, ya. konten itu Video. ada banyak. Konten bisa berbentuk desain seperti ini. Gak apa-apa ya tanya ya. Oh, nggak apa-apa. Nanti jawabnya ya. Iya. Nah, jadi misalnya bentuk desain seperti ini, ya ini kan personal saya ya. Bentuknya ini namanya swipe carousel. Ini bisa digeser-geser. Oh ya kan dulu kamu salah dulu. Ya, ini namanya swipe atau carousel. Nah ini feed carousel atau single post. Kalau single post hanya satu desain aja. Katakanlah ini satu desain aja. Kalau reels itu yang bentuknya video seperti ini. Ini reels. Nah yang video reels itu perlunya seperti itu, bikinnya seperti itu. Kalau ini kan personal saya jadi asal-asal bikin aja ini. Seperti itu. Jadi nanti dalam 1 bulan webinar itu bisa dapat 10 desain dan 15 video. 15 short video itu sekitar 15 sampai 30 detik. Karena memang zaman sekarang tuh orang lebih suka video-video pendek-pendek. Ya lama-lama bosan ya. Tuh, terus produksinya itu tidak yang profesional lah, pakai HP biasa taruh sini ngobrol-ngobrol itu lebih personal lebih relate gitu. Jadi mungkin nanti sedikit bentrokan sama branding biasanya. Orang branding maunya kan cantik-cantik kan, estetik semua, yang pakai kamera mahal, beauty shop itu. Itu satu produksi mahal, yang kedua orang nggak terlalu suka engage. Ini video di sini semua pakai pakai HP. Nah, kalau dari owner nggak masalah, kita Ini saya kasih anak-anak setiap hari. ya, karena kita juga ada klien itu maunya beauty shop terus. Terus Dari saya satu juga. produksi video itu bisa cuma PD. Iya, kayak gitu. HP semua Yang loh. penting ide loh. Loh, Mahal itu. ini loh. Wes. Itu pinter ini. Maka tak kasih anak-anak ini coba aja toh. Dicoba. Loh kita nggak pengalaman di sini, kita nggak pengalaman kerja, kita harus cari pendamping sih ngajari kita kerja. Nah, enak kalau Pak Heru punya seperti itu. Karena kita ada klien yang mereka saklek. Pokoknya saya mau cantik gitu. Padahal kita nggak ngerti visual. Udah sih, kita nggak ngerti kok, kita tanya dong. Iya kan? Asal bisa diterima saja. Sampai orang ditanyain kan juga susah. Wah ini rahasia, ini nanti apa? Kita lihat rahasia apa jadi konsultan? Betul, setuju. Setuju ya? Setuju. Saya kerja di sini di tempat saya. Kamu tahu industri? Industri. TBK. Dia jual apa? Spring bed. Bukan, jual spring tahu ya? Oh, Springnya mobil. oh, oke. Ya. Dia datang ke sini bawa orang 10. Tanya A sampai Z apa kata layan. Beli, nggak ngurus ya. Yang penting kita sudah Iya. coba ya. Nggak ngurus. Tapi mereka bisa lihat, matanya mereka melihat, oh kayak gini, oh kok yang menurut kita gimana? Pak saya minta gini, iya ada, mahal. Saya kimia, iya mahal. Kayak gini, oh ini agak susah tapi murah. Kita mau ngomong aja. Keputusan di tangan dia, bukan tangan saya.
adalah saya ini orangnya mereka ngomong saya perfeksionis, tapi saya belajar. Semua itu masuk ke hati saya. Kita lihat, saya punya sini kok, dulu ya kan. Hati saya belum tentu sama dengan hati mereka, tapi saya demokratis. Ya. Kalau hati saya suka, tak share. Ya kayak ini semua saya share. Ini semua dari saya. Ya, jam berapa malam pun saya share. Loh. Bahkan saya kaget itu guyu aja ya. Iya kan? Kok duwe utak kok ini oh, kan pinter ini. Memang orang kreatif. Loh, ya pinter tuh. Loh, kreatif. dibuka gini. Iya kan? Loh, kata-kata dibuka. Ini orang pinter. Saya menghormati orang pinter. Kok iso yo? Padahal simple. Nggak punya ide kita ke sana. Saya orang yang bisa melihat, tetapi tidak bisa punya ide, nggak bisa. Ya, kamu ngomong sama saya. Nah ini kenapa tak beli? Karena saya kalau nggak tak beli, bacanya gini malas saya tak beli. Oh, loh iya. Loh, saya di atas mungkin saya cakap kamu. Loh iya kan? Saya nanti. Saya juga suka print, semua di print. Oh, kamu itu apa? Bapak lahir tahun dulu. Hah? Lahir tahun dulu. Kan setahun ya mas saya. Oh, Saya 61. oke. Ya, berarti kamu nggak saya apa ini? Loh iya kan? Kamu 60 saya 61. Ya. Jadi saya suka print. Kalau gini mata saya nggak kuat. Nggak bisa kecil loh. Gini nanti gini lagi gini. Terus hilang gitu. Iya, lebih baik gini ya saya lihat. Oh, oke. Nah, kreatif kayak gini kan ya ini yang kita loh kayak gini. Ya kan? Ini kan di film kan banyak ini. Ya kan? Kita nggak jangkau kok iso yo. Oh, alah nang ini tok kali to nih. Mek semua mek ya. Tapi ya enggak apa-apa. Kalau kamu punya ide apa sih di tempat kita ini? Apa idenya? Oh, mau digitu no. Saya mikir. Ini saya panggil karena saya tertarik. Saya nggak tahu saya ngapain panggil. Setuju. Ya, Betul. industri datang ke saya karena saya ISO. Dia ngomong di Surabaya tidak ada satu pun yang ISO. Karena that's me. Ya kan? Dia datang. Sekarang anak saya buka pabrik, ya ISO dia. Kenapa? Dibutuhkan ISO profesional. Ya kan? Nah, kira-kira menurut kamu maunya kemana ini? Kita di tempat ini dulu ya. Ya, tempat ini dulu. Nah, kamu mau ya tempat ini dulu, jelaskan saya apa sih kita mau apa, maunya kemana. Jadi kayak gitu. pasti yang pertama kita kan cek kompetitor di mana-mana. Nggak ada kompetitornya loh kan? Nggak ada. Kayak Ainil kan? Hah? Ainil. Oh beda. Beda kelas. Bukan. Bajingan itu. Waduh. Ngomong sama saya, tak kalau bajingan betul. Oh. Ainil itu bajingan. Saya tanya sama kamu. Kamu beli satu sama beli 6.000 murah mana? Beli satu sama 6.000. Harusnya beli murah 6.000. Saya beli satu lebih murah dari 6.000. Kok bisa? Ditanya dia, si bajingan itu. Saya cuma satu kali ngomong. Dia selesai bubar. Saya orangnya gitu. Saya suka sama dia. Ngomong. Begitu saya bohongi. Stop. Please. Saya beli. Saya ini. Tapi saya terus terang saya tahunya semuanya dari ini. Jadi tahu ini akhirnya buka Wimil. Bukan, saya sudah punya Wimil, saya ke Aimil, saya mau menjasakan. Oke. Sebelum saya tahu, saya mau apa namanya itu maklum ke dia. Saya lihat, ya apa sih? Cerita kamu. Saya lihat, oh saya ketarik, ya wis. Kalau saya ketarik, saya sudah mau tahu. Saya jalan. Begitu jalan. Dia ngasih harga ngawur sama yang ditulis. Jadi harga satu lebih murah dari 6.000. Kan nggak aneh sih. Kalau bisa ketahuan aja, saya tak bisa satuan aja. Jadi kan? Masuk akal. Aneh sih. Marah-marah dia. Dan saya telepon dia itu satu kali saya ngomong dia 1.000 ngomong.
tak tutup tak blok selesai. Hilang duit mau 6.000 saya hilang. Nggak balik. Enggak dapat harga yang mahal, iya kan? Hilang kan uangnya tuh, iya kan? Begitu saya tuh. Ya saya tutup mata. Tapi menurut saya goblok. Loh sekarang kita ini kontak sama orang itu puluhan ribu. Goblok ini. Ya ini ketemu bos ya mungkin ya si cewek ini ya. Ngobrol sama siapa? Saya kenal sama Civelio-nya itu. Hah? Civelio-nya. Gak tahu sama siapa. Ngobrol sama marketingnya sama. Hah? Iya benar di mana? Pedo ya. Saya kenal sama ownernya Ci Iskandar sama Velio itu. Kayaknya masih model. Fotonya ada fotonya. Oh. Ada fotonya di sana. Ayu gitu. Ya. Kurus. Ya. Iya. Putih. Ya itu ya. Lek ngomong terus sekarang sudah tak blok dia ngomong apa? Loh saya ini mau hubungan baik loh. Hubungan baik dari mana? Ngomong ke dia kok. Serius ngomong. Gimana nih? Nomornya. Wah bisa hilang nomornya. Saya bisa benci. Saya benci nomornya ono. Oh Lucia namanya. Lah, ya Lucia. Itu ownernya. Ini ya Lucia Iskandar. Gak tahu saya. Ya Lucia. Si nomor ya, si. Enggak tahu si. Saya ketemu sama saya. Enggak tahu telepon anak. Ini anak bos saya. Ini yang nemu no. Oke. Dia nemu no. Loh. Kok itu? Dia Aimil itu siapa namanya orangnya dia? Yang Aimil yang kita ngomong satu kali dia jenenge sapa wong? Ya. Kasih saya teleponnya berapa? Sombong Pak. Enggak. Mas yo saya wah, Itu termasuk itu aneh sih. Kalau ada 100.000 beda itu aneh. Tanya dia datang si Boning. Wis, enak kok. Iya, aku tanya, Mas sama Pak Heru enggak? Oh, Pak Heru tuh. Betul. Jangan. Hah? Siapa? Oh, Ya, Rusia. Oh, ya wis. Oke, masih. Tanya supaya kamu tidak satu orang bicara, dua orang bicara. Iya, betul. Iya. Namanya windmill. Ini bikin Lucia Aimil, windmill itu cocok. Bukan, tidak ada hubungannya. Dia ngajak kita kerjasama, saya nggak mau. Sekali kamu bojo saya nggak mau. Ya, oke. Ya terjadinya dengan kamu toh. Ya kan? Dan kita menemukan hubungannya, termasuk grupnya anak saya, Umar. Buat dan nanti kita akan buat seperti dia. Nanti saya akan buat seperti dia. Iya kan? Oh dia ini asalnya gagal kok. Yang benar dia siapa saya tahu. Ketemu sama saya, kenal sama saya juga. Mungkin dia mau dianggap saya ini karyawannya. Oh, oke. Ingat loh, saya ini pembeli, bukan karyawan. Iya saya lupa. Jadi saya apa? Saya anak-anak ngasihkan saya HPP-nya itu beda. Asal nggak tahu kita. Si tak telepon ini dia ngomong, lupa. Ini satu harga sekian, ini kok sekian loh. Saya sebagai tak pikir ya kenal baik ya, baik-baikan. Bu, ini gini ya. Gimana nih? Ngomong, iki ngopo? Ya bisa, ibu kemana-mana sama anak buah saya untuk apa? Ya kan? Patah ini aja juga. Ya kan? Patahnya tak blok. Terus dia hubungi saya dari sana, hubungi anak buah saya ini enggak. Hubungi juga, boleh enggak saya beliinnya? Enggak. Kenapa? Kan saya bohongi. Ya kan? Kalau saya tidak dibohongi, saya sama dia. Loh yang jalan pertama kali makanya kamu tadi bilang ada apa? Survei. Saya bisa sama dia 6.000 loh. 7.000 sorry. 7.000 package loh. Duit berapa ini? Buat saya duit kecil nih. Kayak $100. Itu pembelian gede. Kok merasa itu uang besar? Loh nanti anak buah saya bisa lah. Jadi anak buah saya nanti bisa rugi. Itu urusanmu itu. Kalau kamu sudah komit satu kali omongan keluar, ya kita tangkap dong.
urusan dalamnya rugi gak rugi, emangnya gua pikirin. Setuju gak? Ngasih harga 1 sama 6.000 aja lebih murah satu tuh sehari sebenarnya. Itu aja. Nanti kamu ngomong sama dia, wis enak dong. Iya. Loh. Nanti saya dicerr, Pak. Betul loh, ngomong lagi. Ya saya pakai WhatsApp sih, maksudnya panjang sih. Kalau WhatsApp panjang. Loh, ini kita ngomong. Loh, enggak mesti denger saya kita ngomong dulu. Bu, ini kita baik-baik Bu. Kok aneh ya? 1 sama 6.000 kok mahal? Itu aneh. 6.000 ya? Loh iya. Kalau iya, Jelaskan. enggak, kalau iya saya enggak beli 6.000. Saya beli yang satuan tapi 6.000. Loh iya toh? Iya benar. Benar. Saya beli satuan tapi 6.000. Aneh itu aneh. Ya, ini tak cancel dulu. Setelah saya beli aja satuan, di mana belinya? Di tempatmu. Dia tak beli, pesan banyak 6.000. Lu kan enak sih. Nggak bisa cancel. Tak tanya sih. Saya ngomong sama dia soal. Tapi dia bodoh. Kita jalan kok. Dia bodoh. Saya bilang bodoh. Ya mungkin dia kaya, dia sok. Kan saya lihat tuh sandalan. Saya tak lihat. Oh sandalan itu. Saya pusing juga satu. Apa anaknya apa cucu. Kalau saya lihat, oh pakaiannya saya lihati. Mungkin dia kan kita naik Avanza saya mungkin ecek-ecek. Saya selalu kemana-mana naik Avanza. Bukan saya nggak punya Mercy, bukan saya nggak punya Land Cruiser, ya kan? Tapi kita ngapain sih? Lo profil aja tuh. Bukan saya nggak punya Densa. Sombongin aja lah, sombongin jam putih. Lo ya toh? Nggak boleh seperti itu. Kamu bohongin orang nggak boleh. Nggak enak dimakan. Setuju ya? Jadi Aimil ini saya datang ke sana, dia yang bukakan otak saya. Saya lihat, oh, saya ini nol betul, kayak gini saya nol betul. Begitu kamu ngomong saya lihatin, nah buka otak. Kalau buka otak, hati-hati kan. Saya masih cari yang lain. Kalau memang kamu baik, bagus, ya sudah. Dia ngomong sama saya tak ngomong. Oh, ngomongnya kayak ini. Oh, berarti ini kerjaannya nggak seperti ini. Oh saya salah mungkin. Oke, tak ngomong. Oh ya wis, gini aja dah. Coba ya. Tak kasih sama saya sampel. Oke, tak coba ya. Oh iya, ini bisa kayak gini ya. Oh ya wis, saya pengen lihat. Oh berarti hari ini nggak ngerti teknologi. Sudah, dia ngomong teknologi yang biasa dikemas sama dia kayak buat nuklir. Ya, dia brandingnya adalah makanan untuk astronot. Tai kucing lah soalnya. Anak buah saya sudah saya ngomong ke asal sudah semua sudah paham. Lu kan saya buka-bukaan kok. Saya orangnya belak-belakan. Ya kan? Begitu dia ngomong, saya dengar oke. Ya saya searching loh. Ya kan? Lu sekarang terbuka kok. Oh, kayak ini dok. Awalnya saya nggak ngerti. Wah, nih kok iso ngono. Searching terus buka semua, belek ketemu sing ngajar dia tak parah Pak Surya. Pak, saya lautan Pak Surya. Oh ya saya dia ngomong. Kayak Anil itu. Dah, itu Pak. Apa Anil Pak? Buang satu Pak. Salah satu kasar ngomong saya bangsat itu. Apa? Satu lebih mahal daripada lebih murah daripada 6.000. Wah, itu soto Anil orang. Soto Anil orang itu. Nah, ini ngomong lagi. Soto Anil orang ini dia nyuruh saya jalankan, saya tidak mau. Saya tak ajari oke, saya tidak mau. Lu ngajari apa? Ini orang pinter, ini orang terbuka. Pak Surya masuk ke dalam tempatku, dibuka saya. Baru saya lihat, oh, mesin ini dah, ini. Waduh, kita selama ini salah mikirnya. Oh, tidak ada cooling tower, oh, tidak ada tidak ada boiler. Sekarang ada semua. Berarti kita taruh mana nanti ya boilernya, cooling tower? Kita mikir, oh, dia terbuka, iya kan? Dia terbuka. Tidak apa-apa Pak, kalau anak beneran sini, tak ajari ini, terbuka. Ya kita tak respect tuh. Tak kasih sama saya makan. Bisa jalan ya Pak? Bisa. Tahun lalu bisa ya. Oh. Terus ya Pak? Ya kapasitas saya penuh sampai. Ya sudah, saya diam. Ya kan? Sementara saya
maklum. Jakarta banyak para nila, akhirnya sekarang kita gandeng sama orang Jakarta, jeder, ya kan? Sudah, dan nanti saya juga ngomong sama Jakarta, iki oke kita audit selesai, nantinya saya pasti buka sendiri, musuhmu saya ini, nggak tahu kapan, nanti kita sih pacaran dulu sekarang, Betul. iya kan? Kan kita pacaran dengan barang kita. Kalau ini jalan, saya melebar. Bukan ini saja, saya jual berasnya, saya jual lauknya. Konsep sudah ada di otak saya. Nah, lah goblok dinyanyian loh. Lo betul nggak? Kenapa sih? Sakit itu kamu, bukan terlalu tinggi. Bovita itu. Bovita. Iya, dia terlalu tinggi. Posisinya dia menaruh dirinya tinggi sekali. Kita ini direndahkan. Tidak apa-apa saya direndahkan. Lek saya mau kayak duit. Loh iya toh. Lek kamu ngasih saya uang, kamu rendah saya tak mau nopo ayo yo goblok ini. Ya iya toh. Loh iya toh. Tapi aku ngasih uang dia. Dan saya lebih tua dari dia. Tidak pantas dia ngomong seperti itu. Lek sudah salah ya, gampang kok salah itu. Apa sih? Satu kata. Sorry. Pak Bede itu dia ngomong jaga nama. Loh, gini loh Pak Ibu. Gini aja Pak. Loh, ini tidak bisa. Ya aku tidak mau Pak. Enak sih. Loh iya. Daripada aku rugi, Pak Ibu rugi. Wis tak berikan duitnya wis aku tidak mau. Duitnya mau. Orang yang jelasnya ini. Kan sakit orang ini ya. Kenapa ya? Yang membuat cecemu. Karena keluar. Jadi berapa kali saya datang sana, pertama saya respect. Pertama dia datang saya jalan. Oh ini sandalan. Saya lihat sandalan. Saya diam, jangan ngomong. Saya mau diam. Lega bujuni anaknya pasti yang punya itu. Terus dia ngomong satu kata. Saya ini juga diuji. Saya juga belajar untuk satu ilmu, terus saya di ujian. Ini manajernya kok, mulai saya ini manajernya kok. Kan ada kata-kata itu. Terus saya juga diuji kok. Jadi saya nggak lulus juga saya harus ngulangi. Oh, iya, ya sudah sampai di situ. Foto-fotonya pabriknya dia saya punya. Dalamnya kayak apa saya punya. Pak Dina, bentar masuk orang bulat, kayak lu apa ya? Lu ya? Ya pintarku toh. Lu ya sudah pintarku. Lu ya toh. Tapi dalam secara dalam ini kan dia ini apa? Ini tempatnya dia. Masuk halaman, terus ini pabriknya dia. Ya di sini saya nggak bisa. Tapi sini full kita tahu. Kita tahu ada apanya, kita tahu. Awalnya kita nggak tahu apa sih dia. Dalam sejarah itu, nggak perlu tahu saya sama kamu, iya kan? Nggak perlu tahu saya sama kamu. Cuma ya itu tadi saya mengakui, dibohongi maksudnya. Kenapa ya? Soalnya mau bohong tuh udah bingung juga sih. Lah kamu dari mana dibohongi? Nggak pernah dibilang apa-apa sama manusia sih. Kalau Oh, bisa dibohongi ya sama orang lain istri. itu kan nggak pernah diri apa-apa. Oh nggak pernah jadi apa-apa. Cuma kebetulan. Lah kok bisa ngomong Aini? Dulu kita sempat pitching ke Ainu juga tahun 2021. Oh sebelum COVID kita pernah pitching sama Ainu juga. Saya kesana itu 2000 hampir sama. Bersama ya. 2022. Oh untuk COVID, setelah COVID. Maksudnya sebelum COVID. Setelah COVID saya kesana. Oh saya sebelum COVID. Kebetulan itu ada saudara jauh dari saudara saya gitu. Jadi jauh. Terus mama bilang ini loh. Pas selalu saya lihat kamu kok dua media. Pokoknya dari kenapa? Iya. Kan Sama sih boleh tapi sifat itu jauh. Saya aja baru tahu. Berarti tahu sifatnya berarti. Nah, itu udah tahu. Cuma memang kalau memang suka ngomong itu dari mama suka bilang, oh ini cici ini memang suka ngomong jadi kamu harus perhatikan. Makanya saya memutuskan pakai WhatsApp aja, mau pakai telepon capek kayak gini ngomongin terus. Tidak mau mendengarkan orang. Simpel kok kita. Kamu dan saya sederajat kok.
Iya kan? Saya pembeli, kamu penjual. Rata sederajat. Lek saya komplain no. Saya ngomong satu kali dia ngomong, loh gini loh Bu. Tak materi aja jedek tak lihat nomor teleponnya. Loh, selesai wis. Hapus. Tak buang. Dia ada menang buat saya. Oh, jadi loh Bu gini, podo ayo. Patah nona dia, enggak usah dia bisa omong. Saya bilang enggak usah bisa omong. Iya kan? Terus mulai baik, yang mulai nunduk-nunduk. Bu dia bisa ya itu ya. Kita beli nasinya gini. Dia ngomong sama saya, enggak usah ngomong sama orang itu lagi sudah. Enggak penting. Iya kan? Uang saya pen. Enak enggak untuk kamu kan? Terserah. Yes. Ambilin. Tapi stop. Lah bodoh sih. Sangat bodoh menurut saya. Rekomendasi saya betul. Sangat bodoh. Harusnya terus dia mau membuat email seperti kita. Saya begitu. Oh, karena dia apa-apa. Dia tidak tahu apa. Istri saya orang Cina. Jadi saya seluk beluknya Cina saya tahu semuanya. Nanti akan saya ke Cina lagi. Apa yang bisa buat kayak dia? Loh ya, apa sih hati lo punya kayak dia ya? Ya kan? Semua punya dan di Cina terbuka. Kamu beli apa? Oh ini, ya masuk aja buka kan welcome. Itu kan yang packaging yang sudah tahu tanpa awet, tanpa spoon keras. Itu kan yang kita juga handle klien sambil lucu itu kan juga pakai itu juga teknologi. Jadi ya. Saya punya sandwich di atas. Yang soft hand. Nah itu kita yang handle itu. Saya punya. Tapi sandwich itu nggak menarik menurut saya, serius. Untuk desainnya. Desainnya jelek. Tentang apa? Terlalu flat ya. Nah itu kita sudah maju. Cuma memang kan. Ambil sih. Tolong. Ini ya kursi saya di belakang ini. Cuma memang kita sudah ngomong. Kita memang dari segi branding. Secara bisa kita sudah ngomong kalau memang terlalu takut. Tapi kan itu generasi. Dari atas tuh pengennya stay sama. Jadi pengen masih kerasa aku. Sepupuku punya anak kawinan dia anak itu sandwich. Singa naik. Gak tahu. Kita ketemu sama Gak tahu. Gak tahu, gak ngurus aku. Cuma dia ngomong, itu anakku kawinan dia anak sandwich. Oh iya. Nah, kan saya cuma agensi membantu kasih saran. Kembali lagi. Owner nggak mau. Jadi ya sudah. Tapi nggak mau karena harga larang apa nggak mau karena desainnya norak? Bukan desain norak. Memang sudah. Norak menurut dia loh. Ini menurut aku terlalu apa? Kurang mewah. Bukan ya kurang mewah sih kalau anak muda tidak melihat itu. Itu betul. Kita juga sudah sering ngajuin gitu karena milenial sama. Coba ngambil punya kita. Iya, sudah. Ulah, Kita lebih hebat. Nah, berarti kan memang targetnya lebih ke Gen Z, Gen Alpha. Kalau yang sandwich memang dia ingin mempertahankan familyness-nya. Jadi masih targetnya ke milenial, ke baby boomers. Biasanya nggak mau yang muda, itu dia nggak mau. Kita sudah sering ngomong. Emang ya? Emang kita sudah ngomong sama partner saya juga. Partner saya kan bagian desain dong. Kok ya nggak mau nurut. Ya sudah, kita kan sebagai jasa ya sudah. Kita kan nggak punya hak untuk ikut campur gitu. Kita dibayar hanya untuk mengerjakan tugas ini. Mungkin masih Mesin apa? mesin cuci. Mana lah? Saya lihat sandwich jelek. Tapi kan dia sudah punya nama panjang. Nah Kemarin masih namanya panjang orang dan ini di desa itu tidak mungkin orang ngambil ini kan saya mau tahu kalau ada ini kan belinya sudah lama ya. Mungkin ada 6 bulan 7 bulan aja kata makan saya. Iya kan? dari iklan atau memang sudah? Enggak, saya kan makan di sana. Oh terus ada botnya. Saya makan saya bayar. Terus dia saya loh, kok ada ini ya? Oh ya bisa beli Pak. Oh ya bisa tulis. Saya lihat, oh dia lihat no, lo ini dia pakai kulkas tau? Iya. Bisa tahan berapa lama? Iya kurang lebih setahun. Oke. Sambil jual iso, masuk awal iso. Bisa. Udah banyak yang pakai sini. Nah
saya nggak tertarik sama iklan lucu. Makanya kasih saya tahu itu yang membuat kamu bangga. Aku buat ini loh bangga. Jadi aku lihatnya lebih karena gini sih, maksudnya kita kan sudah ngasih saran nih, misalnya apa yang works di digital marketing itu kadang bentrok sama keinginan owner, semua tuh kayak gitu lagi. Kayak contoh tadi yang owner ada yang mau beauty shop, padahal beauty shop itu sudah jalan lama banget dan tidak works, makan waktu, makan duit, tidak works gitu. Nah kalau yang nanti kita lakukan kesadaran bimbel ini, kita nanti pasti ambil dari apa ya, contoh-contoh referensi dari kompetitor, nanti kita akan buat sesuai target marketnya. kamu keliru kamu tidak saya keliru. Oke. Kita tidak ada hubungan sama Emil. Artinya tidak. Saya ada hubungan dengan dia. Salah satu komponen saya adalah dia. Oke. Tapi dia tidak menjual seperti saya jual. Berarti kalau emang yang ada sekarang ini kira-kira Nggak ada. Jadi Tidak ada. itu dia dipanasin dulu di ini. Oh, bukan. Makanan sambil. Saya dia shoot Di ini nggak mungkin di belakang saya. Di belakang saya. di meja. Saya kan di belakang di mana? Di belakang kan Bisa masuk. sebelah sana. Kalau koper kan di sebelah sini. Di sebelah sini kan ada bungkusan ini. Apa? Kenapa? di Indonesia belum ada sama sekali berarti. Ada. Jadi di Indonesia ini ada bermacam-macam yang semuanya nanti ada di sini. Oke. Ini ada namanya Makanku. Makanku ini adalah yang punya dapur Solo. Ya kan? Dia bisa membuat apapun karena dia based on resto. Tapi nasinya dia jadi harus di microwave. Nasinya dia jadi, pemanasnya sama dengan punya aku. Clean dia. Aku nggak jual nasi, aku jual beras. Oke. Lebih simpel dari mereka. Jadi mereka bawa nasi, kita bawa beras. Enteng man? Beras dong. Nah, ini di nasiku. Ada lagi yang namanya ariran. Ariran ini dia mie. Ariran Gaga Group. Mie dia. Saya lihat loh. Nah, bagus dari di mana hoki. Ariran itu mie. Nah, Tahu. ini awalnya dia jual berapa? 60.000 awalnya. Sekarang dia ganti kemasannya. Jadi ringkih. Karena dia mati ya, bisa diturunkan sama dia 50.000. Ya, tidak apa-apa. Itu ada haknya dia. Cuma itu mie. Nah, saya mikir karena saya ini di Cina itu orang Cina itu selalu komplain. Di Indonesia itu ada pop mie ya pop mie. Dan saya jalan-jalan ke Labuan Bajo, ke Bali, ke Papua, Raja Ampat, isinya ya pop mie. Saya mau change karena orang Indonesia kalau beli makan mie belum makan nasi belum makan. Betul. Sekarang udah ada pop mie yang pakai nasi gitu. Hah? Udah ada pop mie tapi pakai beras, bisa dimasukin mana jadi nasi gitu. Nggak tahu saya. Ada. Sudah. Suruh beli satu. Sudah ada. Sekarang apa masih ada? Masih. Oh, Itu karena Masih itu makan karena nasi. orang merasa belum makan nasi akhirnya Nah. Indofood bikin gitu. Ya satu. Kedua, saya tidak suka ditipu. Coba bisa jadi, kan nipu dia. Nipu nih iklannya. Ada pahanya, ada telurnya, ada nggak dalamnya? Nggak ada. Nanti ganti, itu kan iklan. Nggak apa-apa haknya dia. Saya nggak mau nipu. Mana dia? Ini yang lama. Tuh. Yang lama. Punya saya, ini aja nggak apa-apa. Lama. Punya saya kalau ini, keluarnya ini. Real. Orangnya sama. Mana? Real meat, real rice. Betul-betul ini bukan orang rice, ini betul-betul daging asli. Bukan siwir-siwir gitu. Karena saya mantau. Buat ini karena satu imajinasi saya mantau. Goblok gitu. Saya beli mie sedap itu apa? Chef
Devina jabut. Saya nyaris setengah mati jejak Devina. Itulah saya di Hero ya. Di CP bawah. Hero Pak. Iya. Hero. Rumah saya kan di Icon, di atas. Saya turun, dapat. Wah, saya Devina buka. Saya beli 2. Satu sampai sekarang. Mau nggak? Pak kasih nok ambil. Jabut itu. Oh, tipu-tipu lagi. Loh, tipu-tipu gak enak sama sekali gak enak. Iya kan? Nah, kalau saya mikir kalau gak enak, terus kamu nipu saya kena, iya kan? Kamu nipu saya kena. Tapi saya nggak akan kembali karena tidak enak. Kalau ini lain. Loh, anak ini mana? Oh, iya ini bolongmu ini. Nah, ini Bolongmu ini. muat. Ini saya juga nikmatin. Jadi selama 3 bulan itu saya mengalami Lelek ya ini ya. Iya kan? kecuali karena bahan desain dari kami sudah kenal dan menu subsidiarnya memang. Jadi mereka udah beli usaha subsidiarnya ada yang versi packaging ini saya beli. Mereka ada bisa. Mereka nggak sama. Tapi kalau ini brand baru launching, Nggak apa-apa. wangel. Tapi belum tentu loh, kalau dimakan enak orang akan beli. Tapi kan skeptisnya susah. Betul, Konflik betul. orang untuk beli. Itu susah. Betul. Ini menarik bisa tadi kan Pak Yus juga yang real point apa itu. Mana yang baru? Ini yang baru Pak. Sorry Pak. Di Jepang atau di Korea itu ada merek saya lupa apa. Jadi dia itu ukuran di gambar sama real itu sama. Nah itu belum ada di Indonesia. Kalau misalnya dengan narasi tadi yang seperti itu, Itu sudah sama. nah itu bisa nanti kita akan. Itu kita sudah sama realnya. Kalau ini kan nggak real tuh. Jadi misalnya ketika dituang hasilnya nggak sebanyak ini. Tapi kalau misalnya nanti ini pas dibuka di mangkoknya terus diberdiri gini dan ukurannya sama dan ini juga sama seperti ini bakal jadi campaign yang bagus untuk dilawan. Itu Pak, naik bisa lebih cepat dikit. Jadi punya saya ini kita punya foto-foto nih ya saya. Tidak, saya ada foto-foto. Foto ini itu mana? Foto ini si Photoshopnya di Jakarta itu. CFC. Video. Yang video Pak. Foto. Fotonya. Tak bagus sih foto saya ya. Ya difoto dari samping tanggung itu kan. Apa? Ini foto shoot atau pakai AI? Gak tahu barangnya. Kalau yang ini belum photoshoot Pak. Belum. Belum photoshoot. Masih AI. Jadi kayak Kalau sudah photoshoot itu yang redam sama kompor. Buat aku ya, walaupun kita ini dibanyakin, yang penting ada barangnya. Buat aku udah butuh. Oh sama dengan rendah. Selama kita ini ada cuminya dan cuminya modelnya saya ini dan itu kita, iya kan? Ini selama lu yang ini namanya iklan, gede-gede no ya oke lah. Apa? Ukurannya di apino ya memang harus begitu. Lekan sederhana ya dasar. Tapi saya nggak nipu, isinya ini bentuknya yang bulat-bulat gini dia besar-besar. Ini ya sama, ikannya segini-segini. Bukan kriminal ini, nggak segini-segini ikan kita. nah itu bisa diangkat. Jadi benar-benar jadi brand pertama yang benar-benar jujur sampai packaging. Ya memang benar jujur kita. Itu nanti akan kita angkat di sosial media itu bagus. Hmm. Jadi nanti pas ini misalnya ikannya segini nanti ikannya dikeluarkan berapa segini terus ukuran mobil berapa segini itu kayak wah ini bagus sih nggak kayak Indomie yang ada paha berdoa sayur. Itu karena saya tertipu, saya merasakan, saya sebagai konsumen saya merasakan kok nipu ya, iya kan? Nipu karena saya beranggapan bahwa di dalam dulunya kan Indomie ya biasa kari ayam dan nipu itu memang rasanya kari ayam. Begitu saya nggak telur, wujud dari telur, ya kan? Saya pikir wujud, tapi ada ayamnya, mulai saya pikir jangan-jangan ada ya, belilah. Gak tahu di mana kan pohon, ya kan? Terus saya berpikir apa cinta iklan harus sama sesuai.
tidak merasa terbohongi satu. Kedua, orang makan ini dia tidak terbohongi, tapi kalau dia makan tidak enak sama dengan bohong. Ya kan? Dia harus makan enak. Kita punya pakai air itu kita sebar 6.000 biji sih, kita sebar kemana-mana. Tanggapan masyarakat antusias. Ya, makanya kami bilang ini ada ini enggak, saya sudah tahu, ya kan? Saya sudah tahu maksudnya. Umur berapa sampai umur berapa, apa posisinya apa, kita tahu. Walaupun dibujui. Oke. Betul dibujui. Dan mau saya kembali loh. Oh gitu. Lo kembali. Saya 2 orang bujui saya, mau saya kembali. Tak tunduk sama saya. Jangan guyonan. Satu gratis. Oh, berarti coach bisnis itu. Panggil dia. Gaji terkenal. Terkenal bohongnya. Oh, mana? Lauknya sebanyak itu. Udah, ini kan kalau foto kan bagus. Itu banyak. Nah, Kayak kamu ini mau beli sih. nah, tapi loh, yang kita jual antara 3 sampai 4, enggak 30.000 kan, enggak untung itu. 40.000 itu adalah cukup dimakan 1 kali makan. Sama ini kan 5 juga. Kalau kamu mau makan seperti foto itu, ya jangan di sini beli ini. Ya beli warteg kok. Harganya lebih murah kok. Tapi tidak bisa dibawa ke gunung. Ya kan? Kalau ini ada warteg di musuh nabi kita, ya kita pasti kalah. Kalau di musuh Gojek kita kalah. Pasti kalah. Ya kan? Tapi kalau dia ke gunung, bencana alam, ayo Gojek kok. Ya betul. Lihat loh. Di remote, di tempatnya pengeboran minyak kayak saya di Kalimantan nih, Ngoni Haji Sam. Langsung dia bilang, ada 1.000 kayak kirim saya, tak coba dulu, kasih nama anak-anak tambah. Makan gak enak baru. Oh iya tak kasih sama saya. Ibu saya tadi pagi dia ngomong sama saya. Saya ngomong sabar. Dia ngomong sama saya. Nah ini. Aku ini ya, beberapa key person di supermarket Jakarta dan Kalimantan Timur juga sudah aku telepon dan kirim videonya dan mereka interest. Senang banget aku, insya Allah kalau di seri Roadshow buka booth dan event sponsor dan ada sponsor Bapak sudah gak sabar aku. Ini ponakannya Haji Sam. Dia pegang IKN. Ya kan? Nah dia langsung ngomong bahan sini sekarang saya butuh 1.000. Tapi tak jual sembarang loh. Dia ngomong gitu. Lah nggak ngurus, pokoknya kamu beli sama aku 40.000, mau jual 100.000 nggak ngurus. Ingat tuh pasar nggak segitu. Nah itu aja, ya kan? Lek pasarnya segini, kamu segini. Bisa accept pasar ini kalau kamu contohnya adalah mie mewah. Mie mewah. Iya kan? Mie mewah, ada kota ini ya mewah. Nah orang mau bayar lebih dengan rasa itu dan enak. Menurut saya tidak enak. Cuma ikannya tidak manusiawi. Jadi kita bukan ikan lele, ngambil ikan sendiri. Kornet beef apa. Tapi saya punya stok mie mewah senang karena enak dan gampang, ya kan? Ini juga bisa kalau kamu mau naikkan harganya dengan porsi ini, rasa saya bisa masuk. Tapi kan saya kan tidak mau gambling untuk nyamai harganya dia, terus saya mati nggak mau saya. Lebih baik ikut Cina aja, tak buasa murah ya. Wes, kamu tahu apa? Menang sama Densa. 1 apa 2 Densa. Enak Densa. Ayo. Ya kan? Betul. Apa saya itu yo kalau ngono-ngono kuwi, masuk nek Densa. Sebejek. Emang Cina beda. Hah? Cina dilawan.
iya kan? Betul. Expand, Xiaomi, Sekarang yang naikkan BYD. loh ya, Densa kan salah satu, bukan loh, Densa itu punyanya, Densa ini dia di Cina itu buka Mercy, pabrik Mercy ini, diakuisisi sama BYD, tapi tetap pakai nama Densa, tidak pakai nama BYD. Orang di Cina mau Densa bukan BYD, Densa ya Densa. Densa ini yang expand ya enak, aku nyoba di Monetik, oh enak expand. Kalau secara tampak enak bagusan expand, minimalis, ya kan, futuristik, matahari jelas. Densa ini ya besar, kampungan contohnya, di luar ya. Diri tak, terus lampu nih, kok rasanya enak, aduh kok kampungan. Jadi lihat Densa itu satu kampungan, mestinya dia punya pemikiran lain, ya kan, yang sudah kekinian. Loh, maksudnya icon apa? Ikonik ya? Iya, ini 5. Iya kan? 6. Nah ini kan bentuknya kan futuristik toh. Mestinya kita expand gitu, maka saya nanti mau di expand. Jadi si Densa saya sudah coba atau Jakarta, expand nanti kita mau nyoba sih, sih. Isi saya bilang enak katanya isi saya. Di Cina enak kayaknya. Oh ya wis, kita lihat. Hampir sama. Mari gini mati itu yang namanya apa itu? Gimana sih? Bensinnya berapa? Itu nih apa namanya? Pajaknya berapa? Densa 400.000 setahun. Murah ya? Ya sangat murah, 400.000 ya. Murah banget. Lah ini juta-juta, 600 kilo ngecas 250.000. Surabaya, Semarang, Jakarta Semarang 250.000. Bensin itu. Walaupun nanti akhirnya kita mau jual lagi, pasti ajur. Ya apa-apa. Seorang pakai kan motor itu kan untuk pakai terus kali jual lagi. Nah, dan itu kalau di Cina itu kita survei, ya sampai survei motor listrik, ya kan, surveinya adalah kalau kamu setahun tidak sampai 250.000 rugi. Jadi setahun harus tak bagi sehari, loh iya taksi, sehingga kita mikir kita jual aja di sini Avanza semua, ganti semua pakai mobil listrik, murah, agak ribet di Indonesia, tapi 2 tahun yang lalu lebih ribet. Sekarang sudah banyak ya, banyak. Nah di Cina enggak, kamu parkir ini colok aja mau, jam sudah motor pabrik, kayak handphone gitu ya. Saya lihat itu dulu ya, kayak handphone ini. Jadi nyolok ceduk, sudah motor ini roto, sudah motor nggak pakai di sini. Di Cina nggak ada sudah motor yang pakai bensin, nggak goblok orang kita. Terus pemerintah kan nggak korup sana ya, polisinya habis semua. Bukan soal korup ya, innovation. Jadi di Cina itu bensin bubar, diganti ABDE gas. Setiap di belakang bagasi itu ada motor segini gas, sehingga bagasi kita luggage kita nggak bisa masuk. Please, pakai gas. Saya mikir, Indonesia mau pakai gas ya? Tahu saya. Teknologi maju diajukan, Nggak ngerti saya. Sekarang sudah habis, kemudian sekarang pakai listrik. Tidak. Kalau kamu ke sana sudah boleh dikatakan 75% itu full mobil listrik. Apalagi taksi, bisa 100% taksi mobil listrik semua. Nggak ada udah. Nah di sini kok sampai saya agak mikir, apa? Oh ya, dikasih subsidi. Kok kali subsidi dikasih, kilometernya lebih murah, ya kan? Maintenance nggak ada. Lah kok taksi semua berubah ganti sama mata ya dulu sih namanya Toyota dan Honda itu. Astra turun kan? Pasti. Karena saya kan di Honda. Oh. Sudah kayak Honda ini. Saya invest Astra rugi. Lah ya, anak saya bilang kalau Honda tidak berinovasi ke listrik atau hidrogen, mati. Pasti mati. Ya kan?
Cina itu berkembang bagus dan terbuka dia enggak nutup rahasia begini enggak, terbuka mau apa sih, mau lihat ini, oke. Saya datang dia baru kenal apa, oh ya masuk no, saya lihat kayak gini, bodoh saya nggak takfir ini sungkan loh saya, iya kan, masuk tak fotoin kan juga, saya lihat kayak gini cara kerja. Saya pertama kan saya lihat sih pasti. Awalnya tak pikir manajernya di Cina itu. Oke. Dan sepatu ini sih. Ayo pulang yuk, ayo tak antar naik mobil. Tak lihat no S500, sih. Jam makan saya. Saking terbukanya di Cina itu. Kompetisi, gak apa-apa. Ya kan? Ini sekarang saya import barang di desa sasa ya kan, karena masih muda lagi. Saya ngomong, kamu ini bisa ekspor, tidak bisa pakai kontak person di Cina, telepon, ya telepon, dipersulit sama kontak person, gendeng, dia ngurus DP, bisa ekspor sekali. Jadi saya ngomong dari, loh, tadi malam saya dapat. Itu anak kecil itu bisa ekspor. Wah, saya habis. Enak habis. Bisa ekspor. Satunya bisa. Tiga bisa saya. Aduh, lego saya. Yowis, si satu ini agak besar. Dia tidak bisa ekspor sendiri. Saya ngomong sama si istri saya. Ngomong, ini iso pokoknya tidak iso. Kalau di kota. Karena Cina terbuka. Pemerintahnya support pemerintah. Nah sini kan enggak. Wah, bisa mau gini kemarin saya sudah kikir. Oke. Ya, jadi ini kita tujuannya enggak mau bohong. Kalau kemasan ini ya kemasan tidak tahu ditangkap bagaimana kemasan kekinian ya. Anak-anak itu senengannya yang enggak kayak gini. Ini old. Ya. Boomers. Iya. Gen Z. Nah, ini Gen Z. Jadi nyoba. Saya nggak masalah soalnya. Yang penting kan tadi ya narasi yang jujur itu bisa kita angkat. Jadi suatu nilai poin plus dibanding ada dari ngobrol ini kita tahu narasi yang mau diangkat apa. Nah, jadi untuk yang harga 7 tahun kita ini aja. Jadi nanti fokus kita pertama adalah kita cari referensi. Kalau misalnya dari Indonesia belum ada yang seperti ini, kita cari dari referensi luar negeri. Ada pasti. Arina bukan, Gaga. Oh Gaga itu ya, Gaga itu. Iya. Arina itu Gaga itu. Oh, oke. Kantornya di Kelapis. Iya. Jadi sekarang mau nyoba kerja seperti kita. Makanya siapa cepat siapa dapat. Kita lagi jalan sekarang. Kok tahu? Loh sih dia beli ini ngomong sama kita di Cina ini. Jadi kita mau bareng. Kebetulan izin kita sudah keluar semua tuh. Jadi siapa masuk duluan? Nah ya tak khawatir gini. Kalau kita masuk duluan, sudah promo kita promonya nih 2 tahun ya kira-kira. 2 tahun. Nah, 2 tahun ini kan ada. Loh bukan. Oh, promo. Ada. Nah, sekarang kita sudah karena terbentuk izin. Ya kan? Kita setor dan izinnya mati. Kita masuk ditangkap. Bisa saya masuk lewat nyelundup. Tapi tidak punya izinnya aja. Ya kan? Oleh sebab itu kita sih mandek. Sekarang semua terbuka, barulah kita nyari orang-orang ini. Ayo, ya kok nih. Ya kan? Karena barang sudah masuk ke sini. Satu kontainer itu 40 feet itu 120 mangkok ini. 120.000. Artinya saya harus jual 120.000 kapal. Kemudian sing lain-lainnya harus 120.000 kan based on mangkok.
lek mangkal 120.000 ya kita 120.000. Lucy itu tuh 120.000 kali berapa itu? Rupiah. Bodoh nggak? Itu main bodoh itu. Ya kan? Kita 120.000. Satu kontainer besar 40 feet. Sendok 120.000. Ini kan harus, saya mikirnya ini tanpa promosi atau dengan promosi ini habisnya berapa lama? 120.000. Ya, konsep saya simpel. 1% aja dari penduduk Indonesia 2,8 juta. 1%. Anggap aja setahun 2,8 juta. Pajak ya boleh. Loh iya toh, mikirnya gitu aja. Dia anggap 0,5% aja dari orang Indonesia. Ya kan sebenarnya begitu. Asal enak, enggak enak. Orang Indonesia apa sih? Enak, murah. Walaupun ini impossible. Loh ya toh, beli Mercy harganya Honda, yo impossible loh. Enak, murah, tapi kita buat impossible jadi possible. Wah, mantap. Ya kan? Enak, murah. Kita enggak kan naik gampang. Turunnya susah. Sudah nggak percaya orang. Yang penting kita cocok, enak nggak sih? Misalnya 30.000, tak jual 30.000, bisa untung-untungan. Kita makan duit di pas-pasan ini, kita lihat. Kalau antusias masyarakatnya tinggi, naiknya gampang. Ya kan? Cetek naik 05.000, 2.000. Mereka nggak rosok. Ya ada sih ibu-ibu sih teliti ya, tapi biasanya mereka nggak rosok. Rejainnya nyari terus loh. Betul. Dari harga sudah nomor 2. Iya kan? betul. Nah itu sih mau tak tuju. Jadi kita gencar-gencaran, anggap aja sampai dengan akhir tahun. Kan kamu kontrak 6 bulan. 6 bulan kan sekarang berapa? 10 misalnya oke ya, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ya kan? 3 sudah Rioyo. Nah, Rioyo ini kosong dan Rioyo ini tinggi-tingginya, ya kan? Natal tinggi-tingginya, ya kan? Anak liburan tinggi-tingginya, bulan 8. Nah ini saya mikir, saya sudah dalam berapa waktu, ya kan? Hilang momennya sudah 2 tahun, karena perizinan. Indonesia susah, ya kan? Nah ini colong dipikir no ya apa sih? Mau larinya kemana? Nah aku mau lihat punya ini yang mana sih sing api kalian di sini. Oh, lain enggak? Ya aku mau ngomong, aku enggak mau seperti ini. Ya kayak gini, enggak mau saya gini. Setting apa mau ini? Ya pasti enggak mau loh. Model kayak gini. Nah ini gimana ini? Dia di photoshoot, video kayak gitu. Kayak apa dari itu? Buka Instagram 309 aja. Ini sesuai request dari kliennya ya. Jadi kita juga pakai influencer. Siapa influencer? Surabaya kan banyak influencer. Kita pakai satu persatu supaya mereka datang. Nah, influencer juga sama. Influencer ini kadang-kadang nggak ketemu buaya itu pakai sih. Ya itu yang. Atau ngapok gitu. Dicari sama orang. Nah ini apa influencer? Loh, ini videonya mana? Oh ini videonya. Nggak ada suaranya. Ya ini tipe-tipe manusia kalau misalnya makan lucu. Nah ini yang nggak suka. Oke. Ini lihat model seperti ini, kamu lihat kan? Kamu lihat kan? Modelnya kayak fake ya, ya kan? Nggak kayak asli. Oke. Kita yang download cekrek ya. Ini aku lihat nih. Satu, kedua, iya kan? Ini kamu ya, iya. Iya Pak. Iya, aku lihat kamu, kamu di situ nih, baju biru ya. Bojoan nih. Ada juga yang kayak gini. Ini memang request dari kliennya seperti itu. Tim nasi. Oh ini, ya ini lagi ya. Ini sekarang saya diajak istri saya. Kita menemukan. Kan ini di sampai. Oh saya punya foto nih. Dia niru pelak sampai sampai. Iya betul. Jadi
tapi jauh. Tuh. Bukan sini ke Surabaya ke Sidoarjo, Surabaya ke Amerika jauh nih. Ini memang targetnya bukan orang-orang yang cari-cari, orang-orang yang ingin merasakan jadi kelas. Lek, saya sudah ini contoh. Lah ini di Shanghai. Tak tunjukin nanti ya di sini. Grab Pro itu ya. Tapi ini pakai Grabnya kita, kalau Shanghai pakai tas sachet. Tas sachet itu waktu-waktu tertentu terus gitu loh. Lek kamu beli ini, masukin, bukan kamu taruh, masuk no freezer. Lek nggak masuk freezer, dia nggak hidup, nggak bisa hidup. Nama nih, Grab berbulu, dia milih dibuat ginian. Tapi yo, waduh, saya masa mau, tai kucing. Beda lagi Pak. Saya sendiri sebagai siapa yang mau Grab Pro enak sih, nggak mau ini. Tapi kan target market dia kan untuk menyisir orang-orang nggak mampu ke Shanghai, jadi nih. Sekarang nggak tahu. Iya. Makanya kan banyak market seperti itu. Kamu di sini nggak makannya? Tadi studio. Saya dulu Shanghai waktu sebelum COVID, lupa. Saya setiap kali Shanghai pakai ini loh. Lupa Pak. Nah, ini loh. Ini anu nih. Nah, ini tempatnya ini. Harganya beda ya. Iya. Ya, tunjukin orang ya. Ini kan dia menuntut kayak gini loh. Iya betul. Iya kan? Nah, Untuk orang ini toh, dia menuntut kayak gini nih. Betul. Iya kan? Betul. Ini nggak murah. Dua ini 600 yuan, 1,2 juta. Lah ini regane mek ecek-ecek ya. Dipakai jalur enak. 100. Lah iya, saya nggak tahu, saya dibayari soalnya. Saya makan ketemu tonggo. Oh, tonggo makan, tahu-tahu, ayo, oh iya, bro, saya. Mbak, dibayar, Pak, suka saya bayar. Pak, terima kasih. Akhirnya bukan ke rakyat tuh memang itu. Kan ini, yo aduh, ini kamu dapat free. Loh, kan ini. Oh ini. Ini kecil-kecil ya. Jadi, lah ini kecil. Ini kecil. Ini saya ya kepenting lah ya. Tapi lah ini nggak ada di Indonesia. Saya ini kepenting laki, ini kepenting wedok. Jadi ada kau itu apa ya? Kayak telurnya ya. Tapi ini laki. Saya pilih yang laki, enak yang laki. Gede, ada laki besar. Nah ya, enggak ininya apa? Rasa ininya, makanya saya pesennya adalah pesen yang ini. Ini toh, enggak pesen kepitingnya. Istri saya masuk ke Sandoju, terus dia ngomong, ada yang kayak sana, kamu masih suka? Iya, Masuk langsung aja. Sama. Harganya. Kalau misalnya sandwich itu patok harga 1 juta, ngamuk pun. Kalau ngamuk nggak apa-apa wajar. 1 juta, iya. kayak gitu harganya 100 ribu. Lah iya. Ya sudah. Ambil suai ya, Pak enak sesuai. Mama di. Baik saya lihat, aduh, tak makan, nggak habis ya. Dan nggak ada telurnya, jadi wasin langsung kayak. Ya wis lah, saya bilang ya wis lah. Balik lagi, gak. Ada harga, ada rupa. Lah ini ada rupa, harganya nggak ada. berarti ini Beda lah. Nggak ada, saya mikir gitu. Ini ada rupanya nomor 1, ya dia sudah ada rupanya, Sandoju-nya rupanya dia. Iya kan? Orang masuk di bujuk ya beda. Kan dia terkenal Shanghai. Saya Shanghai Shanghai asli beda jauh daripada Shanghai sini. Cuma memang harganya sesuai sama harganya. Kalau dia matok harga sama seperti Shanghai, ngamuk saya. Ini pasti. Gak enak ya. Saya terus 1 juta kayak gini, isu. Karena saya suka memilih soal makan. Betul. Saya makan cuma mahal juga. Betul. Ada marketnya. Kembali lagi gitu. Iya. Sama kayak Cincau Station itu. Nah itu saya juga kenal Cincau Station. Cincau Station apa? Koin. Oh, nggak tahu saya. Nah itu saya kenal owner
dia nggak punya uang. Saya nggak punya uang, tapi saya nggak seneng nipu orang. Enggak, konsep saya. Konsep saya nggak punya uang, saya kepingin orang bisa makan. Tapi saya ada saya nggak mau nipu orang, saya tertipu kok. Di sini lo tertipu. Ya kan, setiap kali saya pulang, jedek saya lihat makan mandek toh dari Hartono kan mandek ini. BCA Hartono mandek toh. Jedek misal habis itu. Wah, saat itu. Dalam hati ya. Saya ngono dhewe gak berani ya. Apa yang bangsa tujuh orang. Saya mikir-mikir oh ya supaya bujui orang lah. Tapi ada satu di Cina segini, betul. Di atas juga ada. Di sebelahnya ini ada. Saya bawa di rumah kayak segini. Dia ngomong ini ada mihun bakar. Waduh. Tak makan. Tak cari ini bapak itu. Kalau Ada. segini. Enggak. Tapi dia nggak nipu. Ada bapak itu. Oh, itu Kita bisa terima. sama seperti Indomie kan di depan ada tulisannya mengandung vitamin B loh dan sebagainya. Itu cuma 0,1%. Nah, kan kita enggak, bukan kita enggak nyata bisa ngetes itu. Iya kan? Kalau babati ketemu ya, tak cari warna babati. Jujur berarti. Saya jujur. Cuma memang Tak makan enak. Oke. Kita impor itu. Jadi kita beli di toko-toko Cina. Nggak ada di Indonesia. Kita beli itu tidak bohong. Menurut saya tidak bohong. Karena dia ada. Sing saya bohong itu adalah ada pentungan, ada ini, itu tidak ada isinya, atau kriminal tak. Kok menurut saya kok alangkah baiknya kalau kita coba harga, tapi dia ngomong 5.000 sudah selamat. Ya, ini kan market mengerti, yang murah pasti ya ada bong-bongnya. Iya. Nah, yang saya lihat di Digital Station itu dia sangat orangnya jujur, gitu. Karena dia juga ada uang, terus akhirnya sukses kalau Digital Station. Siapa dirinya? Kok Erwin? Ada siapa? Ada Surabaya. Oh. Dia ikut itu Aprindo. Aprindo. Itu Aprindo, Asosiasi Pengusaha Restoran Kafe Indonesia. Ketuanya Koveri yang punya kaki ayam geprek. Terus Samyong Steamboat. Bukan itu ya dulu. Tahun ini itu Koveri. Nah, dulu itu sing punya es krim apa namanya? Ini gimana nih? Bolivar. Andre. Ya. Iya. Andre itu. Kenal? Hah? Tahu saya boleh. Iya. Nah, ngomong mantu sama saya. Sak bapaknya saya kenal. Bohong ya. Enggak. Loh, sama bodoh. Lu bohong lagi. Lu masuk. Bohong kan? Bukan. Lu bapaknya sih ngomong sama saya kok. Oh, jadi Andre ini ngajak saya buka di Moni Gubeng. Kita ini kepingin buka adalah dugeman. Oh, kayak Oliwix. Oliwix belum buka waktu itu. Jadi kita kepingin buka itu kayak bar M2. Bukan bar N4. M1. Ya. Wes ngomong sama dia. Kuningan. Ya kan? Terus dia ngomong, gaji saya, dia tempat, saya invest. Clear, gak apa-apa. Ya kan, dia tempatnya dia berapa? Terus dia ngomong, sing bangun dia. Kok nggak dibuka aja? Ya loh, dibuka toh. Ditenderkan ya, sing bangun siapa ya? Ngapain dia dibangun? Ngapa sih ngecuani? Ya kan, kalau orang doa ada cili, ada oh ya. Kemudian dia ngomong dia bayarannya 50 juta sebulan, tapi dia tidak datang. Datangnya cuma dia punya asisten yang kita bayar juga. Bayar kan sudah apa? Ya kan? Nah sudah oke sedang saya nggak mau. Ketemulah saya sama bapaknya. Bapaknya ngomong, terus tak omongnya dia, lu goblok. Bapak ada sih ngomong gitu. Lah iya Pak Adi, saya ngomong lah iya Pak Adi, Pak Heru kan tak bodoh. Lah iya Pak Adi, masa saya suruh bayar dia nggak datang. Lah iya, ada ciri-ciri sekali pengen ada goblok ya. Saya gitu, oh iya. Berarti bujui toh, iya kan? Oh saya bujui, oh iya. Tapi ya sudah, kita nggak ada hubungan. Bodoh, dia
Nah, Sudah lama kemarin sekali. lah, padahal itu enak loh, apa kroket Jadi apa? buka gede di HR kan? Di HR ada 75 gede, terus toto. Silang atau Saya tahunya di mana lu sih, di mana spasio. Lek saya kan paspor itu uang ada satu konter kecil boleh. ya setelah kecil yang awal di HR. Tapi enggak, kayak konsepnya dia adalah dia akan masukin konter-konter kecil. Dulu dia punya sendiri gede, kafe Iya. kecil di HR panjang. Apa aja? Emang ya. Emang Pinter loh Andri itu. SD-nya. Dan Andri pinter. Tapi ini bohong. Iya, dia pinter. Dia emang saya tahu semua Andri. Rumahnya dia di sini asalnya. Di Manyar Jaya sana. Ya. Lu ngapain main di sini gua kota saya? Kota saya enggak. Hardi. Kenal dia namanya? Udah cuma tahu apa gitu. Oh, Hardi enggak kenal. Nyonyane sih, gua tuh nyonyane asalnya. Nyonyane ada Hardi dua-dua lulusan Jerman. Mamanya orang Madura. Mas namanya The Bolivar kan kayak bukan Indonesia. Iya, dia orang Jerman, dia lulusan Jerman. Tapi sekarang artinya sudah mungkin sudah teler ya. Sudah lama saya tidak mau bus, sudah lama saya tidak ketemu. Nah itu sih siapa Ko Erwin itu ikut Apindo juga. Terus juga sempat ambil jasa kita untuk market research. Dia ingin tahu sih kenapa kok milenial tuh nggak, kenapa milenial yang kayak umur 30 ke atas tuh nggak mau kincir session lagi. Dulu saya suka kincir session, tapi sekarang Apa sih itu? mau Cincau ya? Iya, cincau. Cincau. Nah, cincau siapa mau makan cincau? Ada. Iya. Banyak lah, enak lah. selalu ngantri. Loh, Ini milenial sih Murah enak soalnya. murah enak. murah nih. Nah, ini si kokonya tuh nggak mau naik harga. Jadi dia benar-benar mau kasih apa ya? Ya dia profit setipis mungkin supaya orang-orang yang nggak bisa menikmati makanan enak bisa menikmati. Jadi aku benar salut sama aku ini. Jadi bisnis gak cuma cuan aja. Berarti kan narasinya sama seperti yang mau dibangun Bimbel ini. Oke, enak, praktis, desain oke, harga juga oke, bersahabat. Iya. Bakal bisa, pasti itu hal yang nanti bisa kita angkat di sosial media juga gitu. Aku mikirnya kayak gitu ya. Jadi selain juga lah. Dan sama Ko Erwin juga sering ngobrol banyak juga. Dia pakai market research, kenapa milenial boomers nggak minum lagi? Karena saya sendiri dulu suka minum, sekarang nggak minum lagi karena apa? Karena manis gula. Terus tuh yang concern soal diabetes kan. Dia keluarin data, gula saya cuma 4 gram per minggu, kecil rendah. Dan santan kita, dia bilang santannya pakai santan asli kelapa, nggak berisi kimia apa. Jadi dibuka semua tuh. Kasih tahu bahwa produk kita tuh sangat-sangat high quality, harga sangat murah. Kita buka loh ya. Sama. Kita jual ya. Cocok berarti. Komposisinya apa kita buka semua. Sip, cocok berarti. Karena kan kalau brand-brand kan luar, misalnya oatmeal atau outside, oatmeal itu juga lagi sekarang coffee shop semua oatnya pakai itu, outside sama oatmeal itu. Oh, buat anu ya, buat Starbucks itu ya. Yes, Pakai oat ya? latte. Kan kalau susu sapi ada orang bisa mencerna. Iya. Sekali oat, outside oatmeal itu kan jualan terkenal di sini. Apa namanya? Yang oatmeal itu punya Australia, kalau outside punya Indonesia. Import dari Australia. Ada Nggak tahu, tapi dia niru desain oatmeal itu. Komposisi oat 10%, sisanya minyak aroma. Tapi kan orang suka. Saya kalau minum Starbucks pakai oat. Nah itu oatnya Karena pakai saya nggak pakai susu. menjadi. Angkat saya juga. Nah itu kalau pakai outside itu, saya cek kan dulu ada 10%. Susu kayak Milku itu juga susu cuma 40%. Yang susu paling bener tuh Ultramilk. Ultramilk yang punyanya ULTJ itu. ULTJ Ultramilk itu susunya dia kandungannya paling tinggi 98%. Lain nggak? Lain 60, 70. air ya. Yang lain itu bahan-bahan lain. Jadi ngomong memang gara-gara di expose sama influencer kesehatan, akhirnya penjualan Ultramilk naik. Jadi memang sekarang kan sudah eranya jujur terbuka. Gitu. Jadi nanti kita Dan influencernya harus influencer bukan yang dia nggak dibayar, dia benar-benar investor yang namanya Bobby Ida. Dia tuh investor fitness, punya fitness, orang punya uang, dia nggak dibayar, dia benar-benar edukasi masyarakat. Jadi dia ngambil semua susu yang ada di Indonesia, ditutupin labelnya, dan kita
misalnya narasi ini bagus, jadi nanti ketika sebagai influencer kayak Bobby dia tuh suka, wih dia akan compare semua punya Wimil sama yang lain, dibuka komposisinya. Tapi nggak sehat kok. Lebih ke arah komposisi, yang penting jujur. Loh, kita jujur Pak. Untuk kesehatan ya enggak lah ya. Tapi untuk praktisan itu bisa juga. Kepraktisan kita mau pakai itu agam tahu ya? Agam. Agam pendaki yang jadi. Oh, ya. Jadi influencer pendaki gitu ya. Sing nulungi orang berhasil timbul. Nah itu bisa dipakai juga. Ya kita sudah belum. Gini aja. Kalau punya mie sedap bisa nggak boleh? Kita bisa kerja. Kita juga kerjain mie sedap juga videonya mie sedap. Wing ya. Wings betul. Cuma yang mie sedap ini bener-bener kita ngikutin dari mana pabrik. Kita bener-bener cuma nurut kok. Kamu bikin video gini video beda. Kalau ini kan kita yang cuma ikut bantu. Cuma nurut. Karena kelas wing ini udah pasti sudah Anaknya wing, anaknya apa? Fitness apa namanya? Bukan. Atlas. Wing itu Atlas. Oh, Atlas punya wing. Iya sih. Si wedok. Kurang tahu. Nah, anak IDE muridku. Les-lesan dulu muridku SD. Sekarang kan arek ini, si Grace ini, bojone BCA nomor 2. Gajah itu gajah. Ya ini yang metik besar di Hongkong bukan? Gak tahu saya gak diundang. Gak diundang kan? Iya. Dia sampai kawin kan ya putus hubungan jauh. Anaknya Polo Chandra, murid saya. Tapi sudah jauh. Sing kumpul ya ada 1-2 sing hubungi. Kok gini ya sisi hubungan ya. Tapi sing kayak gitu ya kita tahu toh. Lah dia ketemu sini tahu. Ya, tapi inget ya enggak. Dia les bukan kita toh ya. Oke. Ini yang gimana? Kalau ini mie sedap kan tapi memang sukanya ngikutin tren. Ini juga sebelumnya ya? Bukan? Ini ke SMA betulan. Oh. Loh, kenapa kalau harus cepet-cepetan kenapa? Karena memang orang sekarang suka yang cepat, speednya cepat. Kok udah dipendek aja, tapi nggak usah cepet-cepet kayak gitu. Oh, kalau ini emang request dari sedapnya, kita nggak bisa atur. Dia maunya seperti ini dari sedap. Lah sih datang dapetnya siapa? Dapat apa ini? Enggak orang yang udah bukan. Thailand kita nyari. Masih masuk ke Kita SMA. Kita nyari. Oh. Sesuai dengan arahan dari sedap. Saya minta Thailand yang di sekolah, cowok cewek, ini cewek pakai hijab, coba seperti ini. Oh. Kita tinggal mengerjakan aja. Jadi yang ini benar-benar kita sebagai robot sudah. Oh. Terima input, keluar output, terima input, keluar output. Ini apa itu? Juga tim kita itu. Maksudnya tim Ini memang karyawan sana kan? ini karyawan kita. Oh. Loh kok goyah-goyah ini dia? Nah, Itu trennya. trennya. Oh, wah. Jadi memang sosial media ini cepat sekali trennya. Kita harus ikut. That's why kenapa kita nggak fokus ke produksi yang mahal. Kita harus cepat bikin gini. 1 hari, 2 hari jadi. Tadi ya. Kalau pakai kamera mahal, editing lagi, pindah lagi, pakai warna sih, wah itu terlalu mahal. Loh sini kan kamu aja omong siapa kemarin? Kenapa? Yang kamu aja omong. Nanas. Hah? Kemarin kalau yang apa namanya waktu Google Meet itu Ardi Pak. Artis? Itu partner saya, dia di Bali. Oh. Saya di Surabaya. Oh. Orang Bali kan? Enggak, orang Kalimantan, Balikpapan. Cuma dia stay lama di Surabaya, terus sekarang dia pindah ke Bali. Mau cari klien di Bali. Wah, murah su. Rumah 2 lantai, 3 kamar, per tahun cuma 12 juta su. Sebulan cuma sebulan. Bali.
dia makanannya dia murah. Jadi Mainannya dia kan anak bawah-bawah itu. Jadi saya sebenarnya kayak misalnya di pemandangan, ya kan, orang naik. Bahkan saya kepingin ketemu sama Rocky Gerung. Terus juga sama orang, wah medeni pak itu politik. Oh iya, kalau saya pikir-pikir lagi ya, politik ya orang akan males ya. Betul. Wah ini, apa yang kita cari musuh itu? Nah, untuk yang tadi harga ini, itu kan kita shoot ini biasa kalau nggak di kantor, di office, ya, di lokasi rumah-rumah. Tapi kalau nanti misalnya aerodinamiknya di kayak di gunung, di alam, itu mungkin ada kali lagi ya, lagi itu di luar dari ini. Nanti kita bisa bantu dari 10 desain itu, tadi desainnya lebih ke arah ya nunjukin apa ya, desain makanan itu. Kalau di reels lebih ke arah lucu-lucuan. Sudah pernah lihat yang kita? Yang video. Sudah. Bagus. Iya. Karena itu kalau dari pandangan saya kan menyampaikan bagaimana cara pembuatan windmill kepraktisannya gitu. Kelihatan tak studio banget. Kelihatannya studio banget. Iya. Kalau itu nanti mungkin kita bisa ganti ke model sosial media jadi lebih cepat. Nah, betul. Modelnya juga vertikal, lebih kadang ada narasinya, ada voice overnya, ngomongnya itu. Kalau yang studio yang udah panjang ini nanti pasang di divisi-divisi biasanya di jalan-jalan. Iya. Bukan sosial media lagi. Jadi nanti fokusnya kita lebih ke arah yang penting di dunia mayanya. Gitu. Kita lanjut misalnya nih bikin tadi konteks sama KOL manajemen. Komisi ada komisi kan tolong di depan. Lah komisi. Ini nanti ini kan cuma ada untuk concept board, talent, iklan, terus strateginya, desain sama video. Nanti ketika misalnya nih, oke, bulan kedua kita mau gencar pakai influencer, jadi katakan mau pakai Gerung atau tadi yang Bugatti itu kan perlu kita kontak, kita perlu kasih brief, kita perlu bikin SOP, kirim produk, packaging itu nanti ada untuk memanage orang-orang itu. Kadang ada dikirim barang kabur, hilang. Itu tanggung jawab kita. Oke juga. Ada influencer besar itu dikasih barang makanan, tanya mana, sabar ya, 1 tahun ya. Jahat banyak. Makanya itu tanggung jawab kita nanti. Kita yang error terus. Lali. Enggak lali, dijawab kok, sabar ya. Kadang ada yang alasan saya sakit atau orang Iya. tua sakit. Tapi hilang masih. Saya doakan cepat mati. Ya itu nanti tanggung jawab kita semua. Tapi itu nanti di luar dari kontraknya. Terus landing page ini apa? Nah, landing page ini seperti website, tapi cuma 1 halaman aja. Website. Tapi 1 halaman. Biasa kalau website kan ada who, about, contact us, katalog. Oh iya. Ya kan, banyak kan. Kalau landing page ini lebih ke Website kita punya ya? ada. Hah? Boleh dibuka? Inti windmill.id Coba. Tadi ada customernya Magic Laundry numpang ke toilet. Oh. Ini. Iya. Nah, ini kan termasuk website company profile. Jadi ketika orang nyari windmill keluar ini kan jelasin ini apa, lalu ada cerita kami, ada hubungi kami. Nah, Bagus ya itu ya kata-katanya ya. kata-katanya Terus ke bawah. Loh, enggak ke atas. Nah ini loh. Pilihan cerdas untuk perut lapar. yes. Tapi ini nanti kita bisa bantu untuk lebih spesifik sih. Kalau misalnya kita ada developer kan terlalu general ya. Kita kan pakai lebih ke arah praktis kalau misalnya mau kemana-mana. Itu nanti mungkin dari kata-kata nanti bisa saya bantu kira-kira hook yang bagus. Sekolah mana dulu? Ya, apa ya? Sekolah mana? Oh, sekolah UPH Jakarta. Oh UPH. Iya, uang papa habis. Wow bagus. Iya. Di mana UPH? Karawaci, Tangerang. Oh Karawaci. Lipo itu ya. Lipo betul. Itu juga ada UPH loh di mana Kemang. Kemang Village ada UPH kok coba. Waktu saya ke Karawaci itu ada. Oh. Terus kayak Surabaya kan. Ini ada UPH juga situ. Pindah tapi kan sudah. Iya. Oh, ada pindah di ini. Bukan Bukan di- Serpong. Iya. Iya. Bukan di. Pindah. Ada peminat di tahu ya. Di Dulu Jakarta sih dulu banyak. bagus ya. Surabaya karena jurusannya sekali sedikit. Waktu saya 2009 itu jurusannya sedikit. Jadi saya pindah.
Anes apa? Anes semua. Anies Mil. Wah, Jelek sekali ya. terus masih ada Apa kok ya dia ya? Oh dari luar negeri su. dia kan cantik, iya kan? Operasi Pak. Oh, mau dioperasi jadi kayak gitu? Pengaruhnya Bu. Hah? Pengaruhnya karena dia di Amerika sekarang. Welek loh. Nggak tahu sih. Saya tuh enggak loh. Saya kan eman ya. Emang ya. Kok Banyak bisa yang bilang emang Pak. eman loh? Mukanya sudah menjual. Sekarang ini menakutkan. Ya, emang sih. Itu Emang. banyak yang bilang emang tapi ya hidup orangnya itu nggak semua. Tidak bisa dirubah sudah. Maka jangan operasi kalian loh. Oke, baik deh. Oke. Itu apa tuh? Harga makan praktis itu. Kapan saja, di mana saja. Betul. Ya, Dan ini kali kan lebih ke arah fitur ya. Apa? Lebih ke arah fiturnya kan. Real realize tanpa perlu kompor, microwave, terus turun lagi coba. Varian produknya. Oke. Nah, kalau landing page itu nanti modelnya seperti ini. Tapi kata-katanya lebih spesifik. Contoh misalnya kita mau target ke pendaki aja. Jadi kita nanti bikin kata-katanya kayak seperti mau ke pendaki. Kamu hobi pendaki tapi kamu repot ngurusin makanan. Resolusinya begitu. Nah, kalau Satu landing page itu misalnya ke pendaki, nanti kita iklanin khusus ke pendaki aja. Jadi kayak ketika orang pendaki lihat, merasa lihat, wih ini oke aku beli. Satu landing page. Nanti target market kedua, misalnya target marketnya ke ibu-ibu. oh bisa gitu ya? Bisa. Oh. Nah, kalau ini kan company profile, yang dimana orang ketik makanan enak, murah, enter munculnya ini nanti. Nah, kalau misalnya landing page itu fokusnya adalah satu landing page, satu target market. Satu ngomong ke pendaki, satu ngomong ke ibu-ibu, atau ngomong ke siapa. Karena kalau misalnya susu ketemu pendaki sama ibu-ibu, jual ke Wimbili pasti beda cara ngomongnya. Ngomong ke pendaki ngomongnya apa? Misalnya ketemu pendaki masuk, kamu pakai Wimbili supaya apa? Praktis. Ya, bayangin dengan cerita kan. Kamu bayangin kamu suka pendaki gunung mau cari makan tapi cuma ada Indomie tok, nggak sehat. Pakai Wimbili lagi. Su kamu baju Indomie. Kenapa? Kamu disuruh Indomie kamu. Oh iya. Iya bisu kamu. Kok pakai nama Indomie? Selevel Indomie malas lah besu kecil-kecil kita. Kamu ya ojo lah. Nah, ini Kena su beneran belum hidup udah mati kita. contoh ya kan. Nah, ketika ngomong ketemu sama ibu-ibu yang ibu rumah tangga, ngomongnya pasti beda lagi. Kamu ibu rumah tangga capek masak ngurus anak nggak ada waktu, pakai ini aja. Nah, itu dituangkan dalam kata-kata semua, namanya copywriting. Ini kan general, semua orang bisa baca. Nah, kalau yang beda, nanti landing page ini pendaki, ibu, ke siapa lagi nggak tahu. Cuma memang dari awal kita startnya dari yang paling besar marketnya. Misalnya mau masuk mana pendaki, ya udah kita bikin landing page ini khusus pendaki aja. Ya menurut kamu pasar kita di mana? Kenapa? Market kita di mana menurut kamu? Kalau dari kenyamanan ini ya pasti pendaki sama ibu-ibu. Dua itu udah nyaman. Ibu-ibu yang malas masak. Camping? Camping sama pendaki sama kan? Enggak. Beda-beda. Oh, Beda. berarti harus Beda. dipisahkan lagi. Terus kemudian orang kantor? Orang kantor boleh juga. Orang kantor yang Tapi orang kantor biasanya pesan Gojek. Gojek ya? Iya. Jadi kurang enak lagi kalau pendaki sama camper. Iya. Nah itu mungkin bisa. Orang kantor Gojek musuhnya ya. Pegawai lapang. Pegawai lapang kayak tambang gitu. Pegawai tambang. Iya. Waduh, saya kurang tahu. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ngobrol sama pegawai Mereka tambang. bisa biasanya di mes kan. Jadi tergantung mesnya juga. Ada yang kantin sendiri, kayak papa saya kan kantin sendiri. Jadi di pulau sendiri, kantin sendiri nggak. Ya mereka harus urus Kamu mau sendiri. kedem nggak? Nah, kamu Karena mendengar? kan ada. Jadi tergantung tambang yang ada di sana. Jadi pakai pasangin loh. Upgrade ya sekarang asik. Hah? Upgrade ya asik. Iya. Kita Kira-kira. terus 25. Oke. Ah wis. Kayak gitu. Jadi landing page itu satu halaman fokus ke satu target market gitu. Jadi kalau memang nanti kita pendaki sama camping itu kan mirip-mirip lah ya. Kok disari? Sekarang udah nggak ada kantor. Hah? Udah nggak ada kantor ya. Udah sekarang virtual semua. Oh. Kan kita jadi virtual. Masa ada kantor? Oh. Virtual semua. Dulu kita ikuti sehari kantor. Oh.
alasan apa? Karena kita pengen beda. Karena biasanya marketing, branding itu kan yang warnanya hitam putih, monokrom, keren, cool. Kita pengen yang fun, kita pengen yang vibrant. Kayak apa modelnya? Pan. Nanas ikut ready. Nah ini dia. Let's grow your digital. Bikin campaign, awareness. Kayak apa kok bisa warnanya bisa bagus? Mana? Itu Apa ya? warnanya di atas tuh logonya. Oh, Nanas. Ya, itu Nanas ada. dibelet-belet itu ya. Itu ada filosofinya loh, tapi panjang filosofinya. Bisa di 他说把洞放在这里，没有在完全中间的，就不会挡住你的 logo。你觉得可以吗？ ini bisa ya, bisa. Tak mau IP ya. Iya. Kamu lihat kan itu logonya di situ. Bisa lah saya, iya. Enggak. Menurut saya bisa Pak. Maksudnya bisa. Jadi dia juga nggak merusak logonya kita. Jadi maksudnya nggak bolong. Enggak, iya sepenuh, saya Yes. enggak. Yes. Iya, iya ya harus tamangan iya. Kiri bro. Ada. Sekarang. Jadi kepercayaan Bapak Astor Kasal dan pemerintah perintah taman Mister AR. Apa itu? Taman AR loh, kayak gini model. Di mana ya? Hah? Jakarta. Jauh Sumbangan. Depan gedung staf teritorial Angkatan Laut. Izin Pak bisa untuk tiket turunan Pak. Oke, sip. Konco. Ponani temen. Oh, oke. Nah, terus? Jadi dua service ini aja tadi. Yang soal konten, ini lebih ke arah landing page ini termasuk copywritingnya juga. Kayaknya ada lagi ya. Ini lebih cuma terus dan kondisi. Ayo setiap partinya. Oh itu. Ciamnya. Oh. Berapa karyawannya? Karyawan kita sekarang Karyawan atau lebih ke arah partnership? tim sih, kita bilangnya Tim tim ya? sih. Lima. Berapa ya? 8 sama Berapa? aku. Iya. Di mana kantor? Dan kantor WFH? WFA anyway. Work from anywhere. Oh, from anywhere. Jadi tidak kumpul. Kita kumpulnya biasa online. Oh, cuma online aja. Online. Tidak pernah ada kayak gini ketemu enggak. Ya kalau begini ketemu Kalau Pak. ini kita Oh, dan itu enggak ketemu. Iya kalau enggak by Google Meet. Google Meet semua. Kita sudah sistemnya rapi. Oh. Sistemnya rapi. Tapi kalau emang ingin ketemu sama tim kita, misalnya tinggal lagi proses pembuatan itu, mau nggak? Lu enggak kumpulnya di mana? Biasanya kalau syuting itu tergantung kalau misalnya tadi Pak Heru maunya kita naik gunung atau ke misalnya di Batu gitu, ya kita ke sana. Kalau selama ini kan kalau share lucu kan di 309 di restorannya. Terus kalau bisa dangkap itu ya mereka maunya di sekolah-sekolah anak SMA atau di kemarin sempat di Tunjungan. Jadi kayak bawa bisa dangkapnya kita di Kita ya ketunjukan. Bawa ini. Boleh. Loh, kita sudah ketunjukan. Oh. Sudah ketunjukan, sudah ketunjukan Plaza ya. Oh, kita di jalan Tunjungannya syuting. Kita sudah ke jalan tunjungan Oh. gitu. Iya. Oh, syuting juga. Oh, bukan. Oh, kita syuting. Memperkenalkan, lek kamu tak kasih ini, kamu mau harga berapa sih? Oh, survei. Survei. Oh. Itu yang foto pakai email itu. Iya pakai email, Email. pakai email, Email. pakai email, pakai email. Kan sisa Sisa. daripada expired, ya kita buat survei, ya kan? Iya betul. Nanti ini kita datang lagi 2.500, ya kan? Itu kita undang
ngundang arek pendakian segala Iya. kita undang, kita kasih mereka rasa mau sih kita undang di mana ada maunya ya di resto oke, di hotel tak undang kita kasih dia nyoba kira-kira kayak gini harga sekian masuk enggak ya opo Kalau mau dibuat itu Google Form, jadi ketika mereka nyoba mereka ngisi Google Form itu. nah Kalau misalnya ngomong takut disungkan. bukan saya ini kadang-kadang mikir orang kayak saya gak ngerti saya Google Form itu Oh, iya kan lah dia bisa pakai Google Form dan udah bisa ya kenapa tidak lah saya suruh ngisi so gak isi pasti iya kan gak ngerti dan sampean gak susah sih ya lah ya saya mindset saya kan old mindset ya jadi kayak gini kasih form gini mungkin deh tapi kalau sudah merepotkan orang rasanya aja udah males ya. malas tapi enggak apakah enggak orang-orang yang dikasih itu Kalau yang nanti diajak survei pendaki-pendaki itu masih muda-muda harusnya paham. Paham. Gampang. Ya. ya gak apa-apa Kalau misalnya ada 1000, katakanlah 1000 yang nggak bisa Google cuma 10 orang kan nggak signifikan. tak mungkin semua juga Berapa 100? jadi kita kalau nanyain mereka itu camping paling banyak itu 300 300 orang. Berarti 300 Kalau 300 orang. 300 kan bukan kepala-kepalanya Hmm. ya kan kepala-kepalanya aja dan 300 orang 5 Oh iya, nggak perlu Google Form cuma 5. si camp loh enggak ini 5 dari grup camping A 5 dari grup camping B gitu loh kan dia membawai Oh iya. banyak orang ini membawai banyak orang bukan semua orang di Pulau enggak baik dia camping atau pendakian diceplik kita mengenalkan sama kepala-kepalanya aja Oh iya. ya kan nah, nanti dia nyebarkan ke stafnya atau kalau ada jambore kita masuk waktu ini diundang kita ayo mau masuk tapi kita tidak ada barangnya masuk apa ya kan cuma ngasih gini-gini untuk TV ya untuk apa saya pilih mereka nyoba setelah nyoba kan mereka tahu oh enak oh tidak enak direct insight ya kan saya gambar kan namanya orang lucu kau ya Indonesia kan selalu lihat contohnya banyak kalau sudah dikasihin kan dia makan gak usah beli tak kasih bahkan ada sih ngomong gini waduh ikannya kok banyak ya nasinya kurang mati Wah. jadi dia seneng bahkan dia ngambak nasi dia tak langsung tak ulet lagi enak saya mikir lagi kalau gitu ceritanya saya mau turunkan misalnya 70 gram tapi hati saya kok enggak bertentangan ya 70 atau 100 mesti mikir gitu putus ya 100 kebanyakan ya terserah kamu banyak ya kan satu kedua kita pikir kalau kebanyakan mereka butuh enggak nasi lagi Banyak mereka pasti suka nasi sih juga tahu. Orang sini kan suka nasi. butuh enggak nasi lagi kalau butuh nasi lagi kita nyoba 200 gram nasi tapi besar mana dibalik tempat kita tapi besar dan dikasihin ikannya munjuk nggak bisa nutup ya kan ini bukan warak-warakan ini darurat loh orang kita nggak warak-warakan darurat ini ya jadi lagi mikir lagi oh kalau dia kepingin ikan yang lebih banyak Nasi. kita akan jual ikannya tok itu gampang kalau ikannya tok selain ini kita juga jual nama winil juga ikan saja iya kan banyak yang kita dipikirkan diversifikasinya mau dijual sini nah yang mana jual duluan ya winil duluan pasti dan mereka merasa oh ya mesti mereka kok enggak ada ya Pak ikannya gimana ya lautnya lah maksudnya kita jual lautnya sendiri oke ini punya saya nih Oh iya. fotokopi Siap-siap aman. Atau beli semua tadi bisa clear ya soal tempat yang sama ya.
lagi yang mau tanya Mas? Enggak sih Pak, kalau yang kemarin saya udah jelas. Jelas ya. Sudah jelas. Sudah jelas. Saya senangnya offline Kenapa? daripada online. Nah online kan terbata-bata ya. Saya senang offline, ya offline enak ngomong. Offline susah, agak susah. Tapi nanti kalau misalnya jadi deal, kita ada meeting mingguan nanti sama tim. Iya. Sama tim ini. Oke, siap. Oke, enak. Gak ada omongan? Gak ada yang tanya no? Saya enggak. Soalnya kemarin sempat meeting juga kita tanya sama Bu. Jadi tinggal mengclearkan Iya. aja semuanya. Oke. Siap. Oke. Terima kasih banyak sudah Sama-sama. kasih tahu kita. Iya. Sama Ya, kita kayak gini. sip. Ingin beli juga kalau udah ada. Hah? Ingin beli juga. Boleh. Mau nyoba? Ya. Ambil loh sih. Izin ke toilet dulu. Ya, ayo. Ambil loh. Ambilkan. Nanti kalau Kata tempat ini. Ya teleponan ya supaya tahu. Biar kita sing ngolangi. Oh iya boleh. ya. Iya biasanya pada bikin grup kalau Oh ya. Ketika Di tempat kita ada. putih. Loh ada yang beli kita beli nanti bisa tanya-tanya terkait. di bawah mana? Kan tinggal satu kok. Tinggal satu tinggal dikirim ke Kalimantan gitu. Lah kita coba itu. Karena kita cuma punya satu. Kurang lebih siapa? Hah? Satu yang sama dicek kok Pak. Itu Pak Eko. Enggak apa-apa dong. Habis itu kita nggak punya Pak. Loh, Kita dicuci dikasih dong. redusnya, terus yang mau dimakan nggak kasih. Enggak dibacakan sini, sudah kali lihat gitu loh. Lah dikekno yo kita enggak punya lagi lah. Enggak ada. Mereka supaya mereka lihat. Itunya apa yang pedes atau enggak pedes? Pedes kalau Pedes. Sorry, Mas. Tapi pedes, tapi berarti anu. ini sih yang Berarti tuna, apa? Ikan ya? Ikan atau sebenarnya apa? sama cumi. Ikan atau cumi? Boleh. Oh, ikan. Yang ikan. Saya orang Manado kan. Oh, susah iya? banget cari yang Oh. itu. Jadi pas kemarin dari meeting yang pertama kayak udah bilang ke kakak kan buru dicung-cung gitu. Terus kakak ini kayaknya enak nih buat kita coba udah iya. Guru apa? Kalau kakak ini kindergarten. Oh, Iya. kakakmu atau ini? Kakak kandung. Oh, kakak. Bukan kok Andre kan ini. Oh. Kakak kandung, Pak. Saya pengen ke Manado saya.